Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Kimia Herba. Kali ini kita masih akan mencoba membahas tentang kedaung. Nah, ada pertanyaan, kenapa di konten sebelumnya saya tidak menyebutkan secara spesifik lagi tentang fisik kedaung. Oke, di konten kali ini kita akan mencoba membahas dan kita akan mereview di beberapa tulisan yang sudah saya kumpulkan tentang kedaung. Oke, kita ulang. Jadi khasiat kedaung yang paling terlihat itu adalah sebagai antibakterial yang digunakan untuk pengobatan tradisional. Nah, ia digunakan untuk infeksi dan gangguan perut. Nyaris seluruh bagian kedaung itu mengandung senyawa fitosterol yang cukup signifikan. Adapun kandungan fitosterol tertinggi terdapat pada tangkai daun dan polongnya. Tingginya kandungan fitosterol diketahui dapat menurunkan kolesterol dari makanan ini, membuat kedaung baik untuk dikonsumsi. Jadi kedaung ini baik untuk dikonsumsi untuk menurunkan kolesterol. Disclaimer, asal tidak berlebihan. Apapun itu, asal tidak berlebihan. Oke, kedaung ini juga disebut sebagai raksasa di dalam hutan. Kenapa? Jadi pohon kedaung ini rata-rata memiliki batang yang besar, tingginya juga hampir mencapai 45 meter. Hampir mencapai 45 meter di Indonesia. Nah, pohon kedaung ini umumnya ditemukan di area hutan dengan ketinggian hingga 600 mdpl. Oke. Jadi hampir di ketinggian 600 mdpl di atas permukaan laut ya. Nah, karena ukurannya yang besar, pohon kedaung ini kerap disebut sebagai salah satu raksasa di dalam hutan. Akar dan batangnya juga begitu besar. Pohon kedaung memegang peran penting di dalam ekosistem, seperti menjadi rumah untuk beberapa jenis satwa hingga menahan laju dari sisi pengikisan tanah. Nah, tanaman kedaung ini juga sangat mirip dengan petai, dari bunganya, daunnya, sampai buahnya. Selain di Indonesia, di kawasan Asia Tenggara, pohon kedaung juga tersebar di kawasan Afrika seperti di Senegal dan Gambia. Nah, di sana pun pohon ini dikenal sebagai tanaman obat yang ampuh untuk mengobati berbagai macam penyakit seperti diare, sakit gigi, rematik, bronkitis, infeksi, luka bakar, bahkan darah tinggi. Nah, tetapi pohon kedaung ini proses regenerasinya cukup lama. Jadi salah satu faktor yang membuat jumlah kedaung sekarang itu semakin sedikit karena rendahnya tingkat perkecambahan dan regenerasi di alam. Nah, kalau kita kutip dari Pak Erer Vija di ITB Fakultas Kehutanan, beliau menyebutkan proses regenerasi kedaung berlangsung itu sangat lambat jika tidak ada campur tangan manusia. Nah, untuk melakukan prosesnya, kedaung memerlukan cahaya yang cukup. Nah, hal ini manusia juga memegang peranan penting untuk menyebarkan biji kedaung. Sebab jika tidak ada bantuan penyebaran, biji kedaung sulit untuk berkecambah karena rendahnya intensitas cahaya yang masuk ke habitatnya. Secara alami, proses regenerasi kedaung sudah dipastikan sangat lambat sehingga diperlukan intervensi manusia. Nah, kedaung juga merupakan spesies pohon hutan yang bersifat intoleran. Dia tidak suka dengan adanya naungan. Hal ini membuat sangat sulit beregenerasi secara alami. Nah, terbukti sulit dijumpai individu pohon remaja di habitat hutan alam. Oke, semoga setelah kita semakin mencoba menggencarkan tentang tanaman obat dan salah satunya tentang kedaung, semoga teman-teman yang mempunyai keahlian dari sisi penanaman atau dari sisi kehutanan, dari sisi pertanian, kita bisa memiliki kolaborasi untuk bagaimana melestarikan tanaman-tanaman obat asli Indonesia. Bahkan tadi sudah disebutkan di konten yang sebelumnya, ada 30 spesies langka tanaman obat di Indonesia. Salah satunya kedaung. Oke, nanti kita akan coba bahas satu persatu tentang 30 spesies langka di Indonesia di tanaman obat. Kalau bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.